Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Dalam video ini saya akan membahas tentang soal-soal matematika yang paling sering muncul di TIU dari Field Report tanggal 1 sampai 23 Juni yang lalu ya. Yang pertama adalah tentang perbandingan, kemudian usia, waktu dan pekerjaan, duduk melingkar, dan soal cerita yang lain. Usia dan waktu dan pekerjaan ini sebetulnya juga perbandingan ya. Jadi beberapa soal tentang perbandingan memang ditaruh di dalam soal cerita sehingga rekan-rekan harus bisa menotasikan soal cerita tersebut ke dalam bentuk matematika sehingga bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kepada rekan-rekan semuanya saya mohon agar soal-soal di sini digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk menghadapi tes SKD sekolah kedinasan bagi yang belum, dan bagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS 2021. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share kepada rekan-rekan yang lain, dan kepada yang belum mohon untuk like dan share serta subscribe channel Guru Peduli ini. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk kepada soal yang pertama. Soal nomor 1 tentang perbandingan. Jika A banding B sama dengan 5 banding 9 dan B banding C sama dengan 4 banding 7, maka tentukan A banding B banding C. Oke, kita lihat pembahasannya. Jika A banding B sama dengan 5 banding 9, artinya A-nya 5, B-nya 9, kemudian B banding C sama dengan 4 banding 7, ya, kita lihat. Di sini ada pada perbandingan pertama ada B dan pada perbandingan kedua ada B juga. Maka cara menyelesaikan yang cepat adalah dengan mencari B atau menyamakan B dengan cara mengalikan. Ya, kita kalikan 4 dengan 9. Hasilnya adalah 36. Ya, 4 kali 9, B-nya kita samakan 9 kali 4 ya. Hasilnya adalah 36 ya. Nah, dari pilihan jawaban ini kita sudah bisa mengeliminasi ya jawaban A, jawaban B, jawaban E. Dan tinggal dua pilihan jawaban C dan D. Sekarang kita cari belakangnya dan depannya. Oke. Tadi pada perbandingan yang pertama ini ya 5 banding 9. 9 bisa menjadi 36 karena dikalikan dengan 4. Maka 5 ini juga harus dikalikan dengan 4 ya. Bilangan pengalinya harus sama ya. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi kita sudah ketemu ya. Yang pertama adalah 20, sekarang tinggal yang C-nya. C-nya tadi ini bisa menjadi 36 karena 4 ini dikalikan 9. Karena 4 dikalikan 9, maka 7 juga harus dikalikan 9. 7 kali 9 sama dengan 63. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah Charlie ya, 20, 36, dan 63. Begitu rekan-rekan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini tinggal kalikan saja unsur yang sama ya, kemudian dicari yang lain, unsur yang lain. Jadi jawabannya adalah C di sini. Oke. Jelas ya rekan-rekan? Mari kita masuk ke soal kedua. Ini lebih panjang. Kalau tadi hanya 3 unsur A, B, dan C, sekarang ada 4 unsur A, B, C, dan D. Ya, caranya hampir sama, tapi satu persatu bertahap ya. Ini yang pertama adalah B yang sama ya, kita lihat. Ya, jika A banding B sama dengan 2 banding 3, kemudian B banding C sama dengan 4 banding 5, oke.
tinggal kita kalikan saja 3 dan 4-nya ya. Menjadi berapa? 12 ya. Oke, jadi menjadi B-nya menjadi 12. Kemudian kita harus cari A dan C-nya. Caranya gimana? Seperti yang tadi. Kalau B ini menjadi 12 karena dikalikan 4, maka A ini juga harus dikalikan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, ini 8 ya. Kemudian ini tadi bisa menjadi 12 karena dikalikan 3, maka 5 juga harus dikalikan 3. Menjadi 15. Hasilnya seperti ini ya. Ini untuk pertama, 8. A-nya menjadi 8 ya. B-nya menjadi 12. Dan C-nya menjadi 15. Kemudian kita gunakan untuk mencari D. Ya. Oke, D-nya di sini adalah 6 banding, C banding D adalah 6 banding 7. Maka kita taruh, kita urutkan ya di sini tadi. Oke, kita lihat berikutnya ya. Ini C banding D sama dengan 6 banding 7. Nah, tinggal kita kalikan 15 dan 6-nya ini ya. 6 kali 15 sama dengan, oke, 15 kali 3 berapa? 45, 45 kali 2, 90 ya. Ini sama dengan 90. Oke, ini sama dengan 90. Kemudian ya, sudah ya 90. Oke. Kemudian kita cari yang lainnya. Sama, kita kalikan 6. Ini tadi bisa menjadi 90 karena dikali 6, maka 12 juga harus dikalikan 6 sama dengan 72. Begitu juga 8 harus dikalikan 6 sama dengan 48. Oke, sudah ketemu A, B, C, dan D-nya tinggal kita kalikan. Tadi 15 kali 6 sama dengan 90, maka 7-nya juga kita harus kalikan dengan 15. 7 kali 15 sama dengan 105. Apakah ada jawabannya? Oh, tidak ada. Nah, sekarang kita cari apakah ini masih bisa disederhanakan. Karena ini perbandingan ya. Perbandingan itu prinsipnya yang terkecil itu perbandingannya. Coba, dibagi berapa? Apakah bisa dengan dibagi 3 atau 2? Kita lihat ya. Enggak. Oke, ternyata bisa dibagi dengan 3. 48 dibagi 3 sama dengan 16. 72 dibagi 3 sama dengan 24. 90 dibagi 3 sama dengan 30. Dan 105 dibagi 3 sama dengan 35. Jadi ini tadi menyederhanakan atau mengecilkan perbandingan ini menjadi 16 banding 24 banding 30 banding 35. Jadi jawaban yang benar adalah, oke, jawaban yang benar adalah B ya, 16 banding 24 banding 30 banding 35. Oke, ya. Selanjutnya, soal nomor 3. Ini soal yang paling sering muncul di TU peserta SKD 2021 ya. Jika X banding Y sama dengan 5 banding 2, maka temukan 8X plus 9Y banding 8X plus 2Y. Oke. Kita lihat ya. Kita misalkan ya, X ini sama dengan 5N. Oke, X-nya ini 5N. Dan Y sama dengan 2N. Maka kita masukkan ke sini ya. Jadi kita sudah tahu X-nya adalah 5N dan Y-nya sama dengan 2N. Kita masukkan ke sini. 8X plus 9Y, kita banding itu bisa kita notasikan dengan per ya. Per 8X plus 2Y sama dengan, ini 8X itu berarti 8 kali X-nya berapa? 5N ya. X-nya adalah 5N plus 9Y ya, berarti 9 kali Y-nya 2N. Oke. Kemudian per 8X berarti 8 kali X-nya 5N lagi, oke. Plus 2Y. 2Y itu berarti 2 kali 2N.
sama dengan, nah, kita hitung sekarang ya. Ini 8 kali 5 sama dengan 40. 40N ya, berarti 9 kali 2N sama dengan 18. Berarti sama dengan 40 ditambah 18 sama dengan 58N. Oke. Kemudian 8 kali 5N sama dengan 40 lagi, plus 2 kali 2N sama dengan 4. 40 ditambah 4 sama dengan 44N. Oke. N per N kita hilangkan ya, jadi 58 per 54. Nah, sekarang kita bisa dibagi nggak ini 58 per 54, atau kita kecilkan ya. 58 kita bagi 2 sama dengan berapa? 58 dibagi 2 sama dengan 29. Oke. 44 dibagi 2 sama dengan, ini untuk mengecilkan ya. Karena nggak ada jawabannya di sini, berarti ini harus kita kecilkan. 58 bagi 2 sama dengan 29. Kita cari jawabannya, ada 29-nya antara B dan D. Oke. A, C, E dicoret. Pilihan jawaban A, C, E sudah tidak masuk. Oke. Kemudian kita cari yang lain. 44 bagi 2 sama dengan 22. Berarti jawaban yang benar adalah delta ya. Oke. Kita sederhanakan dulu tadi. Delta yang benar. Oke. Ya. Kemudian soal berikutnya, nomor 4. Soal nomor 4 ini sama perbandingan, tapi ditaruh di dalam soal cerita. Misalnya ini yang sangat sederhana ya. Perbandingan jumlah uang yang diberikan kepada A, B, C, dan D adalah 5 banding 2 banding 4 banding 3. Jika C mendapatkan uang 1 juta lebih banyak dari D, maka tentukan jumlah uang yang diperoleh B. Ada banyak cara ya. Oke, saya pakai cara yang sederhana saja. Di sini kita tahu tadi, ya, misal uang A adalah 5X, B sama dengan 2X, C sama dengan 4X, dan uang D adalah 3X. Tadi selisih uang siapa? Jika C mendapatkan uang 1 juta lebih banyak daripada D, berarti C min D sama dengan 1 juta ya. Oke, kita lihat. Jadi selisih uang C dan D adalah 1 juta. Maka C itu apa? 4X ya. Dikurang 3X punyanya D sama dengan 1 juta. Ya. Artinya X-nya berapa? X sama dengan 1 juta. Oke. Nah, tinggal kita cari yang ditanyakan apa? B. Yang ditanyakan B berarti 2X. 2 kali 1 juta sama dengan 2 juta. Sebetulnya ada cara lain ya. Kalau saya lebih suka menjumlahkan ini semuanya. Misalnya, ini ada 5, 2, 4, 3. Ada 14 bagian berarti. 14 bagian ya. Oke, sorry. Karena ini yang dicari adalah selisihnya ya. Oke, ada yang diketahui selisihnya. Jadi lebih enak seperti ini aja deh. Oke. Ya, jadi jawabnya adalah, ya, uang P adalah 2 kali, karena 2X jadi 2 kali 1 juta. Sama dengan 2 juta. Oke, jelas ya? Berikutnya. Soal nomor 5. Ini tentang usia. Kalau kita tidak terbiasa menghadapi soal seperti ini, bingung. Kalau Anda sudah menonton video ini, harusnya tidak bingung lagi ya untuk mengerjakan soal-soal tentang usia. Oke, nomor 5 soalnya, 15 tahun yang akan datang, usia Ronald akan menjadi 5 kali usianya 5 tahun yang lalu. Berapa usia Ronald sekarang? Nah, yang ditanyakan sekarang. Nah, yang ditanyakan sekarang. Jadi kita misalkan usia Ronald sekarang adalah X ya.
misal usia Ronald sekarang adalah X tahun, ya, maka 15 tahun yang akan datang berarti X plus 15. Oke. Kemudian 5 kali dari 5 tahun yang lalu, berarti 5 tahun yang lalu itu berarti X min 5. Oke, usia Ronald 5 tahun yang lalu adalah X min 5. Kita cari yang sekarang. Ya. Gimana caranya? Oke, kita taruh di dalam notasi matematika. Jadi X plus 15 berbanding 5 kali X min 5. Oke, atau X plus 15 sama dengan 5 kali X min 5. Ini kita kalikan dulu ya. Berarti 5 plus 15 sama dengan 5X min 5. Ya. Jadi X plus 15 kita kalikan 5X. Oke. Min 5 kali min 5 sama dengan 25. Oke. Kemudian kita langsung pindah ruas ke sini. 5X-nya pindah ruas ke sini ya. Jadi 5X min X. Nah, ini pindah ke sini menjadi min ya. 40 min 40. Ya, kita ubah menjadi 5X min X sama dengan 40. Ini 40 dari mana? 40 ini adalah 15 ditambah 25. Ini sebetulnya min-nya di sini, tapi nggak apa-apa ya, min-nya kita hilangkan karena sama-sama min di situ. Artinya apa? X sama dengan 4X sama dengan 40. Berarti X-nya atau usia sekarang adalah 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi usia Ronald sekarang adalah 10 tahun. Oke. Jawaban yang benar adalah A ya. Oke, berikutnya nomor 6. Soal nomor 6. 6 tahun yang lalu, perbandingan usia Karin dan Susi adalah 6:5. Ini 6 tahun yang lalu ya. Jika 4 tahun lagi perbandingan usia mereka adalah 11:10, berapa usia Susi sekarang? Ini kita harus mencari yang sekarang dulu ya, sebelum ke 4 tahun. Jadi begini caranya. 6 tahun yang lalu usia Karin sama dengan 6X ya, kita misalkan gitu, dan Susi 5X. Ya, ini 6 Karin 6X dan Susi 5X. Maka ya 6X plus 6. Kenapa plus 6? Karena 6X ini adalah 6 tahun yang lalu ya. Kemudian makanya untuk mencari sekarang kita tambah dengan 6. Oke, 6 tahun yang lalu 6X ditambah sampai sekarang ditambah dengan 6. Kemudian 4 tahun yang akan datang tambah 4. Ya, oke. Sama dengan 11. 5X plus 6 plus 4 sama dengan 10. Ini si Susi ya. Ini Susi, ini yang atas adalah Karin. Setelah ketemu begini, saya yakin rekan-rekan tahu caranya, yaitu dengan mengalihkan silang. Ya, oke. Kalau dikalikan silang, hasilnya adalah 6X kali 10 sama dengan 60X, 6 kali 10 sama dengan 60, kemudian 4 kali 10 sama dengan 40. Ya, kemudian sama dengan yang bawah sekarang, 5X kali 11 sama dengan 55X, 6 kali 11 sama dengan 66, dan 4 kali 11 sama dengan 44. Sekarang tinggal menyelesaikan. Kita pindahkan 6, oke, kita jumlah saja dulu ya. 60, 40, 100 ya, 60, 66, 44 berarti 110 ya. Oke. Kemudian kita pindahkan ruasnya menjadi, atau kita kurangkan langsung, 6X dikurang 55X sama dengan 5X.
Kemudian ini tadi 100 ya. Ini 110 dikurang 100 sama dengan 10. 5x sama dengan 10 berarti x-nya sama dengan 2. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kita sudah tahu x-nya 2. Baru kita masukkan ke ini tadi. Ya, yang ditanyakan adalah usia Susi. Usia Susi itu adalah 5x tahun. Berarti 5 kali 2. Ya, ingat 5 kali 2 ini adalah 6 tahun yang lalu. Nah, yang ditanyakan adalah usia Susi sekarang. Berarti 5 kali 2 ditambah dengan 6 sama dengan 16. 6-nya ini apa? Karena 5 ini kan perbandingan 6 tahun yang lalu ya. Jadi harus kita tambahkan 6 sama dengan 16. Pilihan jawaban yang tepat adalah alfa, 16 tahun. Semoga mudah dimengerti. Soal berikutnya nomor 7. Nah, ini soal cerita yang sedikit berbeda tapi pada prinsipnya sama ya, tentang perbandingan. Sebotol sirup dapat digunakan untuk 120 gelas minuman jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Jadi perbandingannya adalah 1:5. Oke. Dengan 1:5 bisa menghasilkan 120 gelas. Nah, sekarang kalau berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutannya adalah 1 bagian sirup untuk 4 bagian air. Oke, kita lihat ya. Misal jumlah gelas untuk larutan dalam perbandingan sirup dan air 1:4 adalah Y ya. Jadi kita akan cari Y-nya nanti. Yang belum kita ketahui Y. Kalau yang ini kan sudah kita ketahui ya. Oke. Larutan kita lihat dulu ini ya. Larutan dengan perbandingan 1:5 tadi ya, itu gini. Banyaknya larutan adalah 1:5. Berarti kita jumlahkan ya. 1 ini X ya, ditambah dengan 5X ya, menjadi 6X. Karena tadi kenapa ini 1 bagian sirup, 1 cairan sirup ya, dengan 5 bagian air. Berarti kalau ditambah menjadi 6X. 6X ya per 120. Jadi setiap 6X bisa menghasilkan 120 botol. Oke, larutan minuman. Sekarang kita cari Y-nya ya. Larutan dengan perbandingan 1:4 adalah banyaknya larutan adalah X plus 4X per Y gelas. Nah, tadi kan X-nya kan 1 ya sirupnya, dan 4-nya adalah air. Oke. X-nya adalah sirup, 4-nya adalah air. Bisa menjadi Y gelas. Nah, X plus X, 4X sama dengan 5X per Y gelas. Nah, kita sudah tahu. Kalau 6X sama dengan 120, kalau 5X sama dengan berapa gelas? Nah, sekarang kita cari Y-nya dengan menggunakan perbandingan senilai. Begini ya. 6X bisa menghasilkan 120. Kalau 5X menghasilkan berapa? Nah, ini. Jadi kita sekarang kalau sudah begini ketahuan ya. X-nya kita ini kan perkalian silang menjadi 120 kali 5 ya. Kemudian 6 kali Y. Ya, X-nya karena ini kan tadi turun ya, berarti X-nya kita hilangkan. Jadi sama dengan Y sama dengan 5 kali 120 dibagi 6. 5 kali 120 berapa? 500. Kalau kali 100 dan 20 kali 5,
100, berarti 600 ya. 600 dibagi 6 sama dengan 100. Jadi hasilnya adalah 100 gelas atau 100 botol. Jawaban yang tepat adalah alfa. Oke rekan-rekan, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Ada 8 orang akan duduk di meja melingkar. Hampir setiap peserta SKD kedinasan yang saya tanya mendapatkan soal duduk melingkar. Banyaknya cara duduk mereka adalah, kalau kita tidak tahu bingung, kalau nggak tahu caranya. Padahal soal ini sebetulnya sederhana. Ini tentang kombinasi atau apa? Ini adalah tentang permutasi ya. Ingat, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu N-nya, ya diketahui N-nya adalah 8. Ingat rumus permutasi melingkar, yaitu N-1 faktorial. Ya. N-1 faktorial. N-nya itu 8. Min 1 ya. Faktorial. Berarti 7 faktorial. Apa sih 7 faktorial itu? 7 faktorial adalah, kalikan bilangan 1 sampai 1 sebelum angka 7 itu. Sampai 1 angka sebelum angka 7 itu. Jadi, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6, kalau Anda perkalikan, hasilnya sama dengan 720 cara. Jadi, jawaban yang tepat adalah delta. Jadi, kuasain ini faktorial. Kalau Anda tidak tahu, bingung ini. Padahal sederhana rumusnya. Permutasi melingkar atau duduk melingkar itu ya N-1 faktorial gitu. Jadi jawabannya adalah delta ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9 masih perbandingan, tapi sekarang perbandingan tentang waktu dan pekerjaan. Andi dapat menyelesaikan sebuah proyek pekerjaan dalam waktu 10 hari. Sementara Budi dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 15 hari. Jika mereka bekerja sama, berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Jadi kita cari tahu dulu, kalau Andi itu dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, berarti dalam 1 harinya berapa? Berarti setiap harinya atau dalam 1 harinya Andi menyelesaikan 1/10 pekerjaan. Sementara Budi ya setiap harinya menyelesaikan 1/15 pekerjaan. Ini setiap harinya. Jadi kita cari tahu dulu, setiap harinya kalau mereka bekerja sama itu bisa menyelesaikan seperberapa pekerjaan, kita tambahkan ya. Jadi kalau mereka bersama-sama ya, atau jika mereka bekerja sama dalam 1 hari, Andi dan Budi menyelesaikan 1/10 ditambah 1/15. Ini 1/10 tadi Andi ya, pekerjaan ditambah 1/15 pekerjaan. Ingat cara operasi penjumlahan dan pengurangan harus disamakan penyebutnya dulu. Penyebut yang bisa kita gunakan di sini adalah 30 ya. Per 30 jadi 10 bisa menjadi, atau 30 dibagi 10 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 30 dibagi 15 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 plus 2 per 30 sama dengan 5 per 30. Nah, sekarang kita sudah tahu, kalau mereka bekerja sama, ya, Andi dan Budi bisa menyelesaikan 1/6 pekerjaan dalam setiap harinya. Kalau setiap hari mereka dapat menyelesaikan 1/6 pekerjaan, ya, setiap hari ya, berarti untuk menyelesaikan satu pekerjaan tersebut, tinggal membagi, dibalik 6 bagi 1. Jadi, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, secara bersama-sama, Andi dan Budi membutuhkan waktu 6 hari. 6 dibagi 1. Karena setiap hari 1/6 pekerjaan, berarti untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tinggal membalik.
Andi dan Budi butuh waktu 6 bagi 1 sama dengan 6 hari. Jawaban yang tepat adalah Charlie, 6 hari. Berikutnya, soal nomor 10. Ini sedikit menantang. Sebagai karyawan, Betty 3 kali lebih efisien daripada Dina dalam bekerja. Oleh karena itu, ia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan catatan waktu 60 hari lebih cepat daripada Dina. Jika bekerja sama, berapa hari yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tersebut? Oke, jadi begini ya. Perbandingannya berarti Betty 1, ya ini kan Betty 3 kali lebih efisien. Berarti Betty 1, Dina 3 ya. Perbandingannya adalah 1:3. Kecepatan Dina itu lebih cepat ya, jadi cepat 1, kalau Dina lebih lambat, jadi 3. Kalau Dina butuh 1 hari, kalau Betty butuh 1 hari, Dina butuh 3 hari. Nah, sekarang berikutnya, jika selang waktu 2 hari Dina membutuhkan waktu 3 hari, jika selang waktu 2 hari Dina membutuhkan 3 hari, oke. Jika selang waktu 60 hari, ini kan selang waktunya tadi 2 hari ya, 1:3. Nah, sekarang selang waktunya adalah 60 hari, dia kan 60 hari lebih cepat ya. Berarti Dina membutuhkan berapa? Tinggal kita begini kan, 3/2 kali 60. Ya, 3/2 kali 60 sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90 hari. 90 hari itu siapa? 90 hari itu adalah Dina. Nah, 90 hari itu Dina. Artinya apa? Kalau Dina mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 90 hari, 3 kan ini kan, 3 90 hari. Nah, Betty menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 30 hari. Oke. Nah, sekarang gimana dalam setiap harinya? Nah, dalam satu hari Betty bisa menyelesaikan 1/30 pekerjaan dan Dina 1/90 pekerjaan. Dinanya 1/90 pekerjaan. Nah, sekarang kalau mereka bekerja sama, ya tinggal ditambahkan setiap harinya itu mereka menyelesaikan berapa pekerjaan. Berarti 1/30 ditambah 1/90 sama dengan 4/90. Ini artinya kalau Betty dan Dina bekerja sama, setiap hari mereka bisa menyelesaikan 4/90 pekerjaan. Oke. Nah, sekarang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, berapa yang mereka butuhkan? Nah, berapa hari yang mereka butuhkan? Tinggal dibalik. 90 dibagi 4 sama dengan 22,5 hari atau 22,5 hari. Jadi, jawaban yang tepat adalah bravo di sini. Oke. Selanjutnya ada satu soal lagi, masih tentang perbandingan ya. Oke. Pada sebuah ban mobil terdapat 2 lubang kebocoran. Lubang bocor pertama dapat membuat ban tersebut kempes dalam 9 menit. Sementara lubang bocor kedua akan mengempeskan ban selama 6 menit. Jika udara bocor pada tingkat yang konstan, berapa lama dibutuhkan kedua lubang bocor tersebut untuk membuat ban kempes total? Oke, ini sama dengan hari tadi ya. Artinya per menitnya ya. Kita cari tahu per menitnya dulu ya. Jadi dampak dari 2 lubang tersebut dalam 1 menit adalah 1/6 ditambah 1/9. 1/6 ditambah 1/9. 1/9 ditambah 1/6 sama dengan 2 plus 3/18 sama dengan 5/18. Ini efek
dua lubang bocor tersebut setiap detiknya. Nah, sekarang untuk membuat ban tersebut kempes total, ya tinggal dibagi 18 dibagi 5. Sama dengan 3/5 menit. Oke, pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke rekan-rekan semuanya, itulah tadi 11 soal tentang kemampuan numerik ya. Ini memang benar-benar muncul yang saya catat, kumpulkan dari siswa-siswa yang belajar dengan saya, yang alhamdulillah nilainya hampir semuanya di atas 400. Oke, semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Jangan lupa sebelum saya tutup, tolong di like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan yang lain. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Salam GP, salam guru peduli, salam sukses selalu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.